sini, dan di sini kita temukan banyak sekali benda-benda kuno atau kembang-kembang, bunga-bunga yang orang-orang yang melakukan ritual. Nah, di depan kita itu adalah mungkin untuk orang yang melakukan ritual ya, karena di depan kita itu ada foto yang tertera. Selain benda-benda kuno, dan di depan kita ini kita temukan seperti lesung untuk orang-orang di zaman dahulu melakukan penumpukan padi. Nah, ini juga kita temukan seperti sisir sama gelas sama bedak perempuan ya. Sangat misteri sekali dia tempatnya. Salah satu punden di mana yang berada di Jombang ini ya. Oke, sahabat Prokosto ya. Kali ini saya berada di daerah Jombang, tepatnya di Jombang perbatasan antara Nganjuk sama Kediri ya, sama di Jombang. Dan di sini kita akan mengekspor ke sebuah tempat di mana ada sebuah punden yang diyakini oleh warga sekitar ya, yaitu adalah punden Manik yang tepatnya di daerah Tunggorono. Oke ya, sahabat Prokosto ya, kita akan mengekspor ke sana ya, melihat-lihat ke dalam seperti apakah tempatnya. Dan di sana juga diceritakan banyak sekali penyimpanan harta benda yang tersimpan di dalamnya ya. Mungkin ini adalah suatu mistis atau suatu cerita yang belum tentu kebenarannya. Ya, coba kita akan melihat ke sana ya, seperti apakah tempatnya punden Manik yang berada di daerah Tunggorono. Nantikan saya di Blog Osito membuka untuk kita semua. Berjarak antara 10 km ya dari kota Jombang ya. Di sini ada tempat punden yang diyakini oleh orang-orang sini, yang masih dikeramatkan oleh orang-orang sini yang mau melakukan ritual, yaitu yang berada di daerah Tunggorono. Nah, di depan kita ini adalah punden Manik ya, dimana yang diyakini adalah tempat pertapaan atau tempat-tempat untuk meminta sesuatu yang ada di daerah sini ya. Dan tempat ini dikeramatkan oleh warga sini, tepatnya di warga Tunggorono. Nah, ini tempatnya ya. Jadi berada di pertengahan persawahan ini ya, yang ada di Jombang ini. Dan di sini juga ada perawat. Kalau menginjak siang sedikit, di sini banyak sekali orang-orang yang melakukan perziaran. Dan ini sudah dibuatkan tempat parkirnya ya untuk orang-orang yang melakukan perziaran. Jadi berada di sini ya, di dekatnya persawahan, dan di depan kita itu adalah sebuah pabrik. Nah, tempatnya adalah pabrik ya. Jadi berada di belakangnya pabrik ini ya. Nah, ini adalah tempatnya ya. Kita akan menuju ke sana ya, sahabat Prokosto ya, melihat ke bawah, ke dalam sana seperti apakah tempatnya. Sebelum kita masuk, kita sudah merasakan ya, aura-aura mistisnya itu sangat terasa sekali. Apalagi kalau kita sudah masuk, itu seakan-akan itu hawanya itu semakin lama itu semakin sejuk gitu loh kalau ke dalam sana. Meskipun di sini cuacanya itu sangat panas sekali. Nah, di samping ini juga ada
tempat, kalau zaman dulu itu sebuah kolam ya. Ini dulunya mungkin kolam atau apa ini ya, dibuatkan perkolaman seperti ini. Airnya sangat bening sekali karena mungkin sudah terlalu lama nggak terawat, mungkin nggak dibersihkan sama tukang pembersihnya. Karena di sini tuh sering kena terdampak banjir ya, makanya ini sudah nggak dirawat. Mungkin ini dulunya itu adalah suatu tempat untuk di mana putri-putri atau raja-raja untuk memandikan atau mensucikan dirinya berada di sini. Nah, ini adalah dibuatkan seperti anak tangga ya. Di sana itu dibuatkan seperti anak tangga untuk orang-orang yang melakukan pemandian di sini. Nah, di samping ini juga dibuatkan seperti itu ya. Jadi punden ini dikelilingi oleh seperti kolam atau seperti air sungai ya yang melingkar. Oke sahabat Pokusto ya, kita akan sebelum masuk. Nah seperti inilah tempatnya. Jadi di depan kita itu ada sebuah bambu ya yang berwarna kuning. Nah ini yang berwarna kuning, kalau orang-orang dulu itu menamakan bambu kuning. Oke kita akan masuk ya sahabat Pokusto ya. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Nah di depan kita ini ada seperti kuncup untuk orang-orang yang beristirahat ya. Kalau mau melakukan ziarah, mereka akan berkumpul di sini, menunggu di sini. Dan di sini juga disediakan seperti tikar untuk orang yang melakukan ziarah. Nah, ini ada tikar ya di sini ya. Jadi tempatnya seperti ini ya, sahabat Pokusto ya. Nah, di depan kita itulah tempatnya ya. Jadi ini dulunya itu ada konon kabar ya, ada yang penyimpanan harta karun yang sangat besar sekali ya, berada di dalam sini. Jadi cerita-cerita di sini tuh memang begitu ya. Cerita rakyat orang-orang sini tuh memang dulunya ini adalah tempat penyimpanan harta karun. Dan ini adalah seperti tempat-tempat pertapaan. Oke, kita akan masuk ke dalam sana ya. Jadi ini dari berbagai kota ya untuk orang-orang yang melakukan ziarah. Mungkin dari penonton mungkin tahu ini, mungkin pernah ke sini pasti tahu ya. Nah ini, ini juga kita melihat seperti patung Ganesha ini ya. Nah ini adalah patung Ganesha. Nah Pokusto ya, ini adalah salah satu patung Ganesha yang sudah lama sekali ini ya. Nah ini adalah salah satu patung Ganesha. Patung ini melambangkan kecerdasan ya. Nah ini patung Ganesha ini ya. Jadi ada dua patung Ganesha yang ada di sini. Nah, ini. Jadi ada dupa-dupa dan di sini juga ada seperti apa ya namanya ya. Kalau orang yang mau menyambal ya, layah atau apa ya, orang Jawa itu menamakan layah ini ya. Nah di sana itu adalah tempatnya ya. Ini adalah tempat petilasan punden manik tunggul manik. Saya juga masih belum paham ini ya, jadi saya harus nggak berani menyebutkan karena saya belum paham sama sekali ini ya. Nah ini di depan kita ini ada seperti lesung ya. Kalau kita melihatnya ini adalah seperti lesung. Coba kita melihat. Nah ini, ini lesung. Tuh. Jadi banyak sekali ya kita temukan seperti gelas, sama sisir, sama bedak perempuan itu ya. Nah itu adalah bedak perempuan. Dan lesung ini dulunya itu memang sebelum maju seperti sekarang, ini adalah dibuat untuk menumpuk padi atau
eh, buat menumpuk padi lah, mungkin juga bisa dibuat ramuan-ramuan atau apa. Nah, ini. Dan di depan sana itu adalah tempatnya ya. Coba kita melihat ya seperti apakah tempatnya. Saya ini agak merinding kalau seperti tempat-tempat seperti ini. Nah ini. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Nah ini. Dan ini adalah banyak sekali kita jumpai seperti kembang-kembang, kopi, sama cingkir ya. Dan juga ada kacang. Dan di sana juga ada sisir, telur, sama jeruk. Dan ini seperti orang-orang yang barusan melakukan pemujaan atau meminta sesuatu, kemungkinan kekayaan atau kedudukan atau derajat ya mungkin ya. Nah ini, jadi banyak sekali di sini tuh benda-benda kuno yang ada di punden ini. Nah, ini contoh salah satu contohnya ya. Kita temukan guci yang sangat aneh sekali ya. Coba. Tuh ini. Gucinya ini ya. Nah, kenapa dibuatkan seperti ini ya? Mungkin ini dirawatnya ini. Dan ini juga ada kendi. Dan di belakang kita ini juga ada semacam pohon yang diselimuti kain yang berwarna hitam sama putih. Ini melingkar ke sini ya. Nah ini melingkar ke sini. Jadi seperti ini ya tempatnya ya. Jadi ini sangat sakral sekali bagi orang-orang sini. Dan di sini juga ada semacam dupa. Nah ini juga semacam dupa yang kita melihatnya itu di sini. Baunya itu sangat terasa sekali ya. Sebelum kita masuk itu sudah terasa sekali. Jadi aura-auranya itu sangat berbeda sama yang di luar tadi. Di sini sangat kental sekali auranya. Nah seperti ini tempatnya ya. Loh ini. Mungkin orang-orang yang mau melakukan ritual-ritual khusus ini. Selain itu ya, di depan kita ini juga dipasang sebuah kain putih yang melingkar di sini ya. Dan di bawahnya ini seperti apa itu namanya ya? Nah itu seperti guci atau apa ini ya, untuk menopang ya. Ini memang sangat mistis sekali ya, kekuatannya sangat luar biasa sekali. Guci yang seperti itu bisa menahan beban yang ada di atas ini ya. Ini sangat luar biasa sekali ya Sobat Blogosto ya. Mungkin kita berpikir secara naral ya memang sangat aneh sekali ya. Nah itu seperti guci itu ya, untuk menahannya itu seperti guci seperti itu yang ada di sana tuh lah. Nah seperti itulah guci seperti itu. Jadi menahan seperti ini bebannya. Jadi di sini banyak sekali ya juga guci-guci atau perdupa-perdupaan. Nah ini adalah patung Ganesha yang laki-laki ini. Kita melihat itu patung Ganesha yang laki-laki. Nah, jadi ada dua patung Ganesha ya yang ada di sini tuh, dua patung Ganesha. Loh. Seperti ini, dan ini juga kita temukan seperti dupa. Bekas dupa ini ya. Vinaya. Nah, kita juga menemukan seperti ini. Kita coba melihat ya ke samping-sampingnya dulu. Ke samping-sampingnya kita melihat juga. Nah, kenapa punden ini dibatasi dengan seperti air sungai ini ya. Nah ini seperti air sungai ini. Nah ini seperti air sungai ini karena kemungkinan ini mungkin untuk kesejukan ya, mungkin untuk menambah kesejukan atau apa ya, atau pembatas atau apa ya. Maka kita buatkan seperti aliran sungai yang ada di depan kita ini. Dan yang lebih aneh lagi, ini pohon ini ya
nggak tahu ini pohon apa ya, kok aneh sekali. Dan apa itu, tanahnya itu sampai naik ke atas. Nah, sampai naik ke atas sana. Coba kita lihat dulu, itu berduduk sekali, itu adalah tanah itu ya. Dan tanah itu di apa itu, kalau nggak salah itu disonggo lah, disanggah. Untuk penguatnya itu adalah kain yang berwarna putih sama hitam. Jadi tanahnya tuh naik ya, nggak semakin ke bawah, nggak naik sampai yang ada di samping-samping ini sampai ambles ya, mungkin sama mau ambles ini. Nah itu sampai ambles, tapi ini naik, tanahnya itu naik seperti ini. Jadi memang sangat luar biasa sekali ya tempatnya seperti itu ya. Dan di sini juga sering sekali dikunjungi orang-orang yang dari berbagai kota lain untuk melakukan ritual. Di Punden Tanggul Manik ini berada di tepatnya pas di belakang pabrik kayu ini ya, pabrik kayu yaitu Mentari yang ada di Jombang ini ya. Dan yang membangun dulunya itu mungkin orang dari Taiwan ya, katanya tuh orang dari Taiwan, yaitu yang punya pabrik Mentari yang ada di depan kita itu ya. Dan ini yang membangunnya, kemungkinan ada sangkut pautnya ya. Nah seperti ini ya. Jadi ini berada di pertengahan kampung. Oke sahabat Blokosto ya, cukup sampai di sini ya explore kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan namo budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Bersama Blokosto membuka untuk kita semua.